Ketika Rohim sedang terlelap, tiba-tiba sesosok anak kecil itu pun muncul, dan kemunculannya itu persis di samping tempat tidur Rohim. Sepertinya anak kecil itu ingin mencekik Rohim, dan Rohim pun sangat ketakutan sekali. Dan di situ juga dibarengi dengan bau yang tidak sedap. Ternyata Rohim memegang kepala anak itu. Tentunya itu bukan anak manusia, itu adalah setan. Halo sahabat misteri dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Dewo Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Disantet oleh Mantan Mertuanya Sendiri. Kisah ini berawal dari sebuah rumah tangga yang bernama Rohim dan Halimah. Awalnya hubungan mereka terlihat baik-baik saja, tetapi sesuatu terjadi ketika Halimah berbuat selingkuh dengan laki-laki teman suaminya sendiri. Sebelum kita memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya buat sahabat-sahabat misteri di seluruh Nusantara, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi membawakan cerita-cerita misteri di seluruh Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki alur ceritanya. Cirebon, Agustus 2019. Cerita bermula dari salah satu rumah tangga yang amat harmonis. Yang lelaki bernama Rohim dan yang perempuan bernama Rohimah. Mereka pun menjalani kehidupannya dengan amat senang sekali. Hari demi hari Rohim dan Rohimah tidak terlihat sesuatu kejadian apapun. Rohim itu tipikal seseorang yang sangat cinta dengan istrinya. Dia selalu perhatian terhadap istrinya yang bernama Rohimah. Apapun keinginan Rohimah, Rohim selalu menurutinya, asalkan Rohimah bahagia. Pekerjaan Rohim pun tidak begitu buruk. Dia mendapatkan gaji yang lebih dari cukup dari umumnya orang. Kisah berawal dari Rohimah yang sedang berjalan-jalan di mall. Ketika sedang berjalan di mall, Rohimah bertemu dengan teman suaminya. Karena teman suaminya itu tahu Rohimah, maka Rohimah mengajak berbicara. Lama dia berbincang dengan Rohimah. Ketika waktu sudah sore, Rohimah pun pulang karena akan melayani suaminya. Selepas pulang, Rohimah menceritakan kepada Rohim bahwa dia baru berjumpa dengan teman satu kerjanya. Rohim awalnya biasa-biasa saja karena sesuatu hal yang wajar ketika dia bertemu dengan temannya. Keesokan harinya pun tiba. Rohimah menuju pasar untuk berbelanja buat bekal nanti sore. Dan entah disengaja atau tidak, Rohimah bertemu lagi dengan temannya Rohim. Akhirnya mereka pun berbelanja bareng. Dan tanpa disadari, Rohimah menaruh hati kepada teman suaminya. Disitulah awal mula mereka selingkuh. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, hingga 1 bulan. Akhirnya perselingkuhan itu pun diketahui oleh Rohim. Dan alangkah kagetnya Rohim ketika Rohimah sedang tidur berduaan dengan temannya Rohim. Karena Rohim itu seseorang yang begitu sabar, maka Rohim tidak serta-merta bermain tangan. Dia lebih baik melaporkan kejadian ini ke RT setempat. Dan Rohim tanpa pikir panjang
langsung menalak 3 Rohimah. Karena bagi Rohim, dia mungkin bisa memaafkan, tapi apa yang dilihatnya mungkin tidak bisa dilupakan. Sakit rasanya dalam hati Rohim, tetapi Rohim tetap saja masih tabah. Perceraian pun terjadi. Ketika di persidangan, mertua Rohim pun datang dan dia memohon kepada Rohim agar tidak menceraikan Rohimah, karena belum tentu Rohimah hidup bahagia dengan selingkuhannya. Pada dasarnya perselingkuhan itu akan berawal penderitaan. Sidang pun selesai dan hasilnya mereka resmi bercerai. Nah, dari sinilah kejadian yang tidak diinginkan Rohim terjadi. Berkali-kali ibu Rohimah meminta dan memohon kepada Rohim agar hubungan mereka kembali seperti sedia kala. Tetapi Rohim tidak menggubrisnya. Dia lebih memilih berkarir ketimbang memikirkan sesuatu apa yang pernah dialami dalam rumah tangganya. Rohim pun terus berkarya agar dia juga bisa melupakan kejadian yang pernah dialaminya. Tetapi ibu Rohimah tetap saja memohon kepada Rohim agar hubungan mereka kembali. Berkali-kali jawaban Rohim pun dia tidak mau kembali. Karena sudah berkali-kali memohon kepada Rohim dan berkali-kali juga ditolak, akhirnya ibu Rohimah pun jengkel. Dia melontarkan satu kata-kata, yaitu akan menyantet Rohim. Rohim pun tidak begitu peduli, karena Rohim bisa dibilang dari kalangan keluarga agamis. Singkat cerita, dari perceraian itu 1 bulan pun sudah berlalu. Ketika Rohim baru pulang dari kantornya, Rohim pun langsung menuju agar membersihkan badannya. Disinilah keganjilan itu mulai nampak. Ketika Rohim sedang mandi, bulu kudu Rohim itu merinding semua. Dan dia merasakan ketakutan. Tetapi ketakutan itu belum tahu dari mana sumber ketakutannya. Tak lama dari Rohim itu mandi, tiba-tiba ada sesosok makhluk anak kecil yang nampak di belakang Rohim. Rohim pun langsung menoleh. Dan alangkah terkejutnya Rohim ketika melihat sosok makhluk anak kecil yang begitu bau sekali dan menyeramkan karena matanya keluar satu. Rohim pun langsung berlari menuju kamarnya. Ketika Rohim ingin membuka pintu kamar mandi, ternyata Rohim memegang kepala anak itu. Tentunya itu bukan anak manusia. Itu adalah setan atau Khodam. Ketika Rohim memegang kepala anak itu, tangannya seketika langsung lengket. Dan Rohim pun terus berlari agar bisa keluar dari kamar mandi. Setelah sesampainya di kamar, ternyata tangan Rohim tidak merasakan lengket lagi. Tapi kejadian itu sangatlah menakutkan bagi Rohim. Esok harinya pun tiba. Ketika Rohim baru pulang dari pekerjaannya, Rohim tidak berani lagi ke kamar mandi. Apalagi di rumahnya sedang tidak ada siapa-siapa. Karena keluarga Rohim itu pergi ke Jakarta. Rohim pun langsung bergegas ke kamar tidurnya dan memutuskan untuk tidur. Ketika Rohim sedang terlelap, tiba-tiba sesosok anak kecil itu pun muncul. Dan kemunculannya itu persis di samping
samping tempat tidur Rohim. Sepertinya anak kecil itu ingin mencekik Rohim. Dan Rohim pun sangat ketakutan sekali. Dan di situ juga dibarengi dengan bau yang tidak sedap. Rohim pun berlari ke ruangan tengah. Dan Rohim pun langsung menelpon temannya. Nama teman Rohim itu adalah Andi. Kebetulan Andi itu adalah teman baik Rohim. Setelah Rohim menelpon Andi, dia berkata, "Andi, bisa jemput saya tidak?" Andi pun langsung menjawab, "Loh, ada apa? Udah, pokoknya jemput aja. Nanti saya ceritakan." Andi pun langsung menjawab, "Oke, OTW." Ketika Andi sudah sampai di rumah Rohim, Rohim pun mengatakan, "Saya ingin tidur di rumahmu, Andi." Dan Andi pun menjawab, "Loh, kenapa? Udah, pokoknya ayo langsung saja ke rumah kamu." Dalam perjalanan, Rohim pun tidak menceritakan apa yang sudah terjadi di rumah Andi. Esok harinya pun tiba. Keluarganya menelpon Rohim bahwasanya nanti sore keluarganya sudah sampai di rumahnya. Rohim pun tidak menginap di rumah Andi karena di rumahnya sudah ada keluarganya. Ketika Rohim sedang tidur lagi, kali ini Rohim diganggu lagi oleh sesosok makhluk kecil yang sering mengganggu Rohim. Kali ini gangguannya agak begitu serius. Hampir saja Rohim ingin dimasuki tubuhnya oleh makhluk itu. Tetapi Rohim sadar. Dan Rohim langsung bangun ketika sosok itu ingin memasuki tubuh Rohim. Akhirnya Rohim pun menelpon Andi lagi. Dan dia meminta Andi untuk menemani tidur di rumahnya. Setelah Rohim menelpon Andi, Andi pun datang dan mengetok pintu. Tok, tok, tok. Ketika 2 kali ketokan, Andi melihat sosok makhluk kecil yang sedang berdiri tepat di seberang rumah Rohim. Dan Andi pun bergegas menemui anak itu. Dan Andi mengatakan, "Dek, malam-malam begini sedang apa?" Tetapi makhluk itu langsung lari ke pohon semak-semak. Ketika Andi ingin mengejarnya, tidak lama suara Rohim terdengar. "Andi, sedang apa kamu di sana?" Andi pun menjawab, "Tadi ada anak kecil di sini." Dan Rohim pun menjawab kembali, "Itu bukan anak kecil, tapi itu setan." Seketika bulu kuduk Andi merinding. Dan dia seperti tidak percaya bahwasanya barusan dia bertemu setan. Andi pun masuk. Dan Rohim pun menceritakan kejadian apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Lama Rohim menceritakan, singkatnya Andi langsung menawarkan agar kejadian ini ditanyakan oleh temannya Andi. Rohim pun setuju dengan ide Andi. Dan tanpa pikir panjang, Rohim dan Andi langsung datang ke rumah Haris. Haris ini adalah seseorang indigo. Dia bisa dibilang sedikit tahu tentang hal-hal gaib. Ketika mereka berdua sampai di rumah Haris, Rohim pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Dan Rohim pun mengatakan, apa jangan-jangan kejadian ini ada kaitannya dengan mantan mertua saya? Haris pun langsung menjawab bahwasanya dia menyampaikan kepada Rohim apa yang dialaminya itu adalah santet. Santet itu berasal dari mantan mertuanya. Rohim pun kaget. Dia tidak habis pikir.
kenapa mantan mertuanya begitu tega ingin merenggut nyawa saya. Akhirnya Haris pun memberitahu solusinya agar Rohim tidak berlarut-larut dalam kebenciannya. Haris, bagaimana solusinya agar saya tidak diganggu oleh makhluk itu lagi? Haris pun menjawab, mulai hari ini kamu harus membaca syahadat. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas sholat kamu harus membaca sholawat. Dan yang ketiga, kamu harus membaca ayat kursi. Selepas mereka berbincang-bincang, mereka pun pulang. Rohim pulang ke rumahnya, begitu juga Andi pulang ke rumahnya. Satu hari ketika Rohim mendapatkan perintah dari Haris, Rohim pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Haris. Selepas sholat Isya, Rohim pun membaca syahadat, sholat, dan ayat kursi. Ketika Rohim sedang tidur, dalam tidurnya Rohim bermimpi bahwasanya anak kecil itu seperti dikerangkeng oleh Haris. Dalam mimpi Rohim, Haris pun seperti sedang membaca sesuatu. Tidak lama dalam mimpi itu, makhluk itu pun tiba-tiba terbakar. Entah apa yang dibaca oleh Haris. Karena dalam mimpi Rohim tidak begitu jelas. Rohim hanya melihat visual saja, tetapi tidak mendengarkan apa-apa. Hari demi hari, kehidupan Rohim pun semakin membaik. Dan dia sekarang sudah bisa berkarir lagi. Dari kejadian ini bisa disimpulkan bahwasanya janganlah kamu menyakiti seseorang jika dirimu tidak mau disakiti. Karena santet itu adalah kejam. Saya Dewa Ruci mengucapkan undur diri.